Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya friendku? Semoga sehat, seger, waras selalu. Oke, di episode ngulas bis kali ini kita akan ngulas tentang profil dan sejarah PO Garuda Mas. Oke, tanpa banyak ngomong langsung aja fokuskan mata dan telinga Anda. Atur posisi duduk yang enak sambil rebahan juga boleh. Dan intro. Garuda Mas didirikan oleh Bapak Sanusi Karyadijaya, berdiri pada tahun 1972 di Cirebon, Jawa Barat. Kantor pusat berada di Jalan Brigjen Darsono nomor 12B Bypass Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan pool atau garasi bisnya berada di Jalan Raya Bekasi nomor 11 Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 237 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Rute terpendek dari PO Garuda Mas yaitu di trayek Cirebon, Jakarta, sedangkan rute terpanjangnya yaitu di trayek Ponorogo, Jakarta. Kelas layanan yang dimiliki yaitu bisnis AC, eksekutif, dan kelas VIP. Perusahaan penggerak dari PO Garuda Mas yaitu PT Garuda Mas Putra Esa. Mengulas sejarah PO Garuda Mas tidak bisa dilepaskan dari perannya dalam membantu masyarakat di Purwodadi dalam memberikan transportasi yang nyaman dan aman. PO Garuda Mas didirikan oleh almarhum Bapak Sanusi Karyadijaya pada tahun 1972 di Cirebon, Jawa Barat. Sebelum memulai membuka usaha bis, beliau pernah bekerja dan dipercayai sebagai pengelola di salah satu operator bis kota, yaitu PO Sukabumi Motor Supply atau SMS. Kemudian kala itu beberapa operator bis kota terpaksa dilebur satu merger ke dalam Perum PPD, tingkatan dari pengangkutan penumpang Jakarta. Nah, barulah setelah itu Bapak almarhum Sanusi memutuskan untuk pindah ke Cirebon dan membuka usaha bis sendiri dengan rute Cirebon, Jakarta. Kemudian usaha transportasi yang beliau dirikan perlahan-lahan mengalami perkembangan hingga akhirnya kepemimpinan dari PO Garuda Mas diwariskan ke Bapak Barmawi yang merupakan anak dari almarhum Bapak Sanusi Karyadijaya. Pada era kepemimpinan Pak Barmawi, Garuda Mas mulai membuka trayek-trayek baru seperti jurusan Cirebon Majalengka. Dan di era Pak Barmawi lah Garuda Mas membuka trayek ke Purwodadi pada sekitar tahun 80-an. Nah, sebelum membuka trayek ke Purwodadi, Garuda Mas terlebih dulu memiliki trayek Jakarta, Kudus, Jepara, dan Pati. Dan kala itu hanya ada Damri dan sedikit perusahaan otobis yang masuk ke Purwodadi. Kebanyakan warga Purwodadi yang akan berpergian ke Jakarta naiknya dari Semarang atau Demak, karena jarangnya PO bis yang masuk hingga Purwodadi kala itu. Warga Purwodadi banyak yang ikut dengan armada Garuda Mas tujuan Jakarta yang dari Kudus, Jepara, dan Pati. Nah, karena pelayanan yang diberikan oleh Garuda Mas sangat baik, banyak warga Purwodadi meminta agar PO Garuda Mas membuka jurusan hingga ke Purwodadi. Akhirnya permintaan itu pun terwujud dengan masuknya PO Garuda Mas di Purwodadi. Hadirnya Garuda Mas disambut baik oleh warga Purwodadi yang antusias menggunakan jasa transportasi dari PO Garuda Mas. Setelah mendapat tempat di hati masyarakat Purwodadi, Garuda Mas juga selalu konsisten memberikan pelayanan terbaiknya hingga akhirnya Garuda Mas menjadi penguasa nomor 1 di daerah Purwodadi. Bahkan kekuasaannya melebar hingga ke Cepu dan Blora. Trayek lainnya seperti Cirebon dan daerah Pantura, Garuda Mas bisa dibilang kalah dengan PO-PO yang telah lama bermain di rute itu. Dan itu diakui oleh Bapak Benyamin Darmawan, pimpinan dari Garuda Mas di channel Perpals TV. Beliau mengaku di jalur Cirebon PO-nya masih tergolong kecil dibanding dengan PO-PO lain yang juga bermain di jalur Pantura.
Dan kini Garuda Mas telah memiliki sekitar 150-an armada dan trayeknya telah sampai ke Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Meski tak jadi raja di daerahnya sendiri, Garuda Mas mampu menjadi raja di daerah Purwodadi dan selalu menjadi nomor satu dari dulu hingga saat ini, tak mudah untuk digeser. Garuda Mas merasa banyak berterima kasih kepada warga Purwodadi yang turut serta membesarkan namanya di Purwodadi, dengan memilih Garuda Mas sebagai pilihan utamanya. Untuk itu, Garuda Mas terus merawat daerah kekuasaannya itu dengan selalu hadir memberikan pelayanan yang terbaik dan mampu mengerti apa yang diinginkan konsumen khususnya untuk daerah Purwodadi. Ada hal yang menarik yang disampaikan Bapak Benyamin Darmawan. Menurutnya, Garuda Mas bukanlah siapa-siapa jika tidak ada mereka. Kita tak berhak mengatur-ngatur mereka. Jadi biarlah kita yang menuruti apa yang mereka inginkan, bukan mereka yang harus menuruti apa yang kita inginkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Garuda Mas bahwa dalam memberikan pelayanan ke konsumen itu ibarat pengabdian. Berikan saja yang terbaik, jangan dulu memikirkan soal berapa uang yang akan didapat. Nanti hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.